Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kabar baik buat teman-teman semua ya, yang mau ke Korea ya. GPT Korea yang pemula sekarang sudah dibuka ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara daftar GPT secara online ya. Karena untuk daftar GPT maupun PPT itu untuk pertama kalinya kita harus daftar online, nanti verifikasi, setelah itu verifikasi ke Jakarta atau Semarang ya. Tinggal yang dituju di mana ya. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya ya, Heri Dwi Purnomo ini ya, silahkan tekan tombol subscribe, terus aktifkan lonceng ya di sini untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, ini adalah website BNP2TKI ya. Nanti kita menuju ke bawah. Nah, di sini semua pengumumannya. Pengumumannya ada di sini. Jadi nanti kalau kita mau lihat misalnya jadwal terbang, jadwal sending, terus pokoknya semua ada di sini. Nah, sini. Untuk yang kemarin ini pendaftaran G2G Computer Basic Test Sektor Manufaktur dengan sistem poin ya. Ini untuk yang bagi pemula ya. Nah, di sini jadwal pengumumannya tanggal 10 April kemarin ya. Pra pendaftaran online-nya tanggal 10 sampai 15. Nah, sekarang kan tanggal 15, jadi hari terakhir ya, jam 12 siang nanti ya. Verifikasinya tanggal 20 sama 25. Saya di sini tidak akan menunjukkan syarat-syaratnya apa saja, tapi langsung saja ya bagaimana cara mendaftar online-nya. Nah, di sini kita langsung menuju ini ya, linknya ini ya, g2g.bnp2tki.go.id. Kita klik di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat cara pendaftarannya di sini ya. Nah, ini seperti ini, klik bawah. Nah, di sini kita langsung tekan tombol register now. Nah, ini ada peraturannya ya. Untuk nama dengan satu kata ya, misalnya Sunardi, itu nama depan dikosongkan. Kalau namanya dua kata, Enak, Budi, Santoso, namanya tiga kata, itu pokoknya yang paling belakang satu kata, nama belakangnya satu kata. Jadi pada Jaka Adi yang depan, Sutesno belakang, misalnya 4 kata, Gilang Setio Jaya nama depan, Abadinya yang nama belakang. Oke, misalnya saya Jaka Adi Sutrisno itu ya, saya tulis Jaka Adi, di sini Sutrisno, seperti itu. Nah, terus kita pilih jenis kelaminnya, kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Misalnya tempat tanggal lahir Bali, terus tanggal lahir 2 September 2, misalnya 2 September. Kalau udah ini kita pilih tahunnya dulu ya, misalnya tahun 85, bulannya September. Nah, terus tinggal tanggalnya 2, seperti itu. Terus nomor nicknya ini nik KTP harus valid ya. Nah, nanti kalau nggak valid kita akan kesusahan ya, harus benar-benar. Jadi untuk memasukkannya pelan-pelan saja ya, nanti dicek. Nah, terus ini lajang ya, lajang, menikah atau cerai. Kalau yang statusnya jomblo ya pilih lajang seperti ini. Terus masa pendidikan terakhir. Nah, di sini pendidikan terakhirnya yang kalau SMK ya SMK, kalau S1 ya S1, S2 ya S2. Enaknya kalau SMK itu kita tidak perlu ijazah BST ya.
Kalau yang pemula itu kan harus memiliki ijazah pengalaman kerja ya. Kalau SMK bisa menggunakan sertifikat PSG. Nah, ini pilih jurusannya seperti apa. Kalau yang SMK ya pilih lain-lain seperti itu ya. Agamanya Islam. Nah, masa tinggal di Korea ini bagi yang sudah pernah ke Korea, terus bagi yang belum ya kurang dari 5 tahun. Nah, seperti ini centang jika mempunyai paspor. Nah, ini kalau sudah mempunyai paspor, nah ini kita tulis nomor paspornya berapa, terus tanggal terbitnya tanggal berapa seperti itu, terus masa berakhirnya juga kita isikan di sini. Nah, ini provinsi ya, provinsi kita isi sesuai dengan KTP ya. Misalnya kan Bali kan tadi, Bali seperti ini. Nah, terus kabupatennya mana, Buleleng seperti itu. Kecamatannya Kecamatan Banjar, terus kelurahannya Tegumungku seperti itu ya. Nah, alamatnya nanti berapa. Nah, ini yang dua ini yang penting ya, nomor telepon sama emailnya ya. Nomor telepon ini harus yang masih bisa dihubungi, karena nanti kita akan mendapatkan SMS ya setelah verifikasi. Nah, di email juga, emailnya itu harus valid dan benar ya, terus harus bisa dibuka. Jadi kita kalau sudah daftar, nanti kita mendapatkan link download bukti pra pendaftarannya. Jadi kita memperoleh username dan password itu melalui Gmail ini. Jadi email ini kalau kita tidak bisa dibuka, nanti kita akan kesusahan sendiri ya. Jadi passwordnya itu kita harus tahu. Nah, ini nama ayah siapa, misalnya Sumiran, kita tulis Sumiran. Terus nama ibunya siapa, nah, misalnya Partini seperti itu. Terus provinsinya misalnya Bali, kita Bali. Terus kabupatennya Buleleng seperti itu ya. Seririt misalnya, kelurahannya yang mana seperti itu. Nah, detailnya misalnya RT RW dusun, nomornya kita harus isikan di sini ya. Nah, nanti di sini ini manufakturnya ini ada 3 bidang ya, mau pengukuran, penyambungan atau perakitan. Untuk yang Korea GPT Korea itu ada 8, tapi kalau yang bagi pemula reguler ada 3. Jadi pilih salah satu, mana yang mau, misalnya pengukuran ya pengukuran. Terus bank data, misalnya kita mempunyai bank BNI ya, kita pilih yang BNI, kantor cabangnya mana, misalnya Buleleng seperti itu ya. Nah, seperti itu. Terus nomor rekeningnya juga kita isi ya sesuai dengan buku tabungan kita ya. Nah, terus di sini selanjutnya pengalaman kerja, pelatihan dan kompetensi jika memiliki. Nah, jika pengalaman itu yang saya maksudkan tadi ya. Nah, di sini kalau ini kita harus memerlukan sertifikat BST ya. Tapi kalau bagi yang SMK ijazah sertifikat PSG pun juga boleh ya. Bagi yang bukan SMK harus memiliki sertifikat BST ya. Seperti itu, kita tulis ya. Nah, seperti itu. Nah, lokasi verifikasi pra pendaftaran. Nah, ini kita disuruh memilih mau yang Bandung apa Semarang. Kalau kita yang dekat Semarang ya pilih Semarang, kalau dekat yang Bandung ya Bandung, seperti itu ya. Nah, ini yang tak kalah pentingnya ya. Jadi filenya ini maksimal 1 MB ya, tidak lebih dari 1 MB. Terus jenis filenya JPG ini. Yang surat keterangan buta warna ini ada PDF, nanti cara scan-nya dan ini ada di video saya sebelumnya ya.
gimana cara menaikkan paspor dengan ukuran yang benar ya, paspor, KTP. Misalnya kita upload ini KTP, klik. Nah, saya sudah ini ya. Nah, ini kita klik KTP seperti itu ya. Nah, kita seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti itu dan seterusnya ya. Nah, ini coba contoh saja ya. Nah, di sini kalau sudah, nanti kita baca ini lagi ya. Syarat pendaftaran CBT umum sektor manufaktur tahun 2018 adalah, nah ini syarat utamanya adalah umur ya. Tanggal lahirnya maksimal 10 April 78 dan minimal 9 April 2000. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat itu. Yang diutamakan adalah SMK atau SMA ya. Terus tidak buta warna. Tidak buta warna ini penting sekali ya, karena pihak Korea tidak mau yang bekerjanya buta warna ya. Tidak cacat jari atau diamputasi, tidak pernah dihukum atau dipenjara, tidak sedang dicekal berpergian ke luar negeri, tidak pernah dideportasi dari negara Korea, tidak mengidap TBC. Nah ini ya, tidak mengidap TBC, hepatitis dan penyakit menular lainnya. Terus ini kalau kita memiliki penyakit TBC ya, nanti kalau kita otomatis kalau kita masuk Incheon ya, kita akan di medical ulang lagi. Kalau kita mempunyai penyakit TBC, otomatis kita akan dipulangkan. Jadi untuk yang penyakit TBC itu harus disembuhkan dulu ya. Terus tidak memiliki nomor rekening buku tabungan atas nama pribadi yang masih aktif. Tidak pernah bekerja di Korea tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun ya. Kalau yang 5 tahun ke atas itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti kita cek ulang lagi ya dari atas, dari kita apakah sudah benar memasukkannya atau belum, seperti itu. Nanti kalau sudah, kita tombol daftar di sini ya. Di sini seperti itu. Mungkin yang kurang jelas bagaimana cara daftarnya, nanti bisa komen di bawah ya, bisa komen-komen kurang jelas apanya, seperti itu ya. Baik, cukup sekian dulu ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe di channel saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.